Kasih di dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pertama bulan Juli. Mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian penolong yang setia.
Kau penolong yang setia, Bapa. Kami sadarkan segalanya, Bapa. Kami serahkan segalanya kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Ini kami Bapa, Kau lihat setiap kami yang hadir Bapa. Kau lihat hati setiap kami ya Tuhan. Lawan dan urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa untuk memulai ibadah kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita ngomong puji Tuhan. Semangat Bapak Ibu. Semangat ya. Awal bulan. Harus semangat. Haleluya. Kita lanjutkan, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa.
Memberikan suatu persembahan kita. Sebelum itu kita mau berdoa, diminta dengan kasih. Mama Jo berdoa untuk persembahan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak yang indah Tuhan hari ini Bapak. Mengingat kami juga ingin mengumpulkan sedikit korban persembahan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian Terima yang baik, Terima yang
waktu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Tuhan aku rindu. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami tahu semua yang ada dalam hidup kami, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sampai dengan di minggu yang pertama, di bulan Juli ini kami tahu semua terjadi karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kami ada di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua yang ada itu semua atas izin dan kehendak Tuhan. Pagi ini kami sudah memuji dan kami sudah menyembah Engkau dan kami percaya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami.
Engkau disenangkan dengan setiap nyanyian kami, dan sebentar kami duduk diam, kami dengar firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, berikan kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami boleh dengar kebenaran, kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami. Dan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku dari setiap kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, Tuhan Yesus baik. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Leonard Seri Menggolan. Saya melayani di kantor gereja GBI Lewi sebagai kepala sekretariat. Saya adalah full-timer di sana. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Cukup jauh, tapi saya sangat senang. Begitu kemarin saya diminta untuk khotbah di tempat ini, Ibu Fosia telepon saya langsung bilang, saya siap. Walaupun saya tahu tempatnya jauh, tapi saya tahu, saya senang. Kenapa? Karena saya percaya hari ini Tuhan mau bicara buat setiap kita. Saya lihat di Maps, dari semalam saya cek sampai tadi pagi saya cek itu sekitar 1 jam 20 menit. Wow, lumayan jauh ya, saya pikir gitu. Lumayan jauh. Dan akhirnya saya putuskan jam 8:05 saya jalan dari rumah. Estimasi saya, kalau saya jalan jam 8:05 sekitar setengah 10-an atau setengah 10 kurang saya sampai di tempat ini. Tapi puji Tuhan, ternyata jam 10 kurang 10 ya kayaknya. Ternyata perjalanannya lebih dari yang saya pikirkan gitu. Jadi sama seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 2, tahu ya, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan bagi kita. Dan hari ini dalam perjalanan saya ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak nyangka ternyata walaupun hari Minggu lumayan padat. Dari Cilengsi saya sampai lewat Setu, saya lewat lagi di pinggir Kalimalang ya. Jalanannya ternyata puji Tuhan lumayan bergelombang, banyak truk dan semua. Tapi kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yuk buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Yuk. Baca bersama-sama, 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat apa? Jalan di mana? Di padang gurun, dan sungai-sungai di mana? Di padang belantara. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi, hari-hari ini Tuhan sedang nyatakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Siapa yang sangka kalau hari ini dari Lampung Bakauheni ke Palembang cuma 3 jam? Tidak ada yang bisa menduga hal itu beberapa tahun yang lalu. Tapi terakhir kemarin ada yang cerita dari Lampung ke Palembang itu hanya 3 jam. Kenapa? Lewat tol. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya percaya ada jalan dibuka di belantara, di hutan. Terakhir saya pulang, Bapak Saudara, tahun 2019, 2020 awal. 2020 awal. Benar, saya ingat dulu. 2020 awal atau saya lupa. 2019 atau 2020. Bapak saya meninggal itu di Samosir. Dia meninggal, saya lewat jalan darat. Itu 4 hari 3 malam kami di jalan. Tahun itu. Saya pulang kampung, saya naik mobil, itu kami non-stop. Karena saya sama paman saya, bapoda saya, kami ganti-gantian di jalan. 4 hari 3 malam. Tapi terakhir kemarin, Jakarta Palembang itu hanya 3 jam. Sampai istri saya dia bilang gini, "Papi, ke Palembang yuk makan pempek." Bayangkan. Istri saya pikir gini, seolah-olah Palembang itu sudah sedemikian dekatnya. Dia bilang gini, "Pi, ke Palembang yuk. Ada di sana kampung pempek, habis makan pempek kita pulang." Enak sekali. Tapi saya pikir gini, itulah kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu, yang Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, apalagi bagi setiap kita. Kita tidak pernah bisa berpikir, mungkin beberapa waktu yang lalu daerah ini mungkin adalah hutan ya, atau sawah, atau apapun namanya. Beberapa tahun yang lalu, tapi hari ini sepanjang jalan tadi saya lihat ada banyak perumahan-perumahan yang baru, ada
jalan-jalan yang bagus Tuhan bukakan semua lewat pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Dan saya percaya gini, buat pribadi setiap kita hari-hari ini, kalau dalam hidupmu, dibilang begini, di dalam hidupmu ada padang gurun, di dalam hidupmu ada padang belantara. Dengar baik firman Tuhan hari ini. Hari ini Tuhan bilang, Tuhan mau berjalan di padang gurun. Dan tidak mungkin bagi kita hari ini Tuhan akan kerjakan. Kalau hari-hari ini ada padang belantara dalam hidup kita, Tuhan bilang gini, Tuhan akan buat sungai di padang belantara tersebut. Yang setuju katakan amin. Tuhan Tuhan Yesus. Tahun paradigma yang baru. Kemarin Gembala Sidang kita kembali menekankan, Pak Niko menekankan dalam doa pengerja bahwa Tuhan akan membuat jalan, Tuhan akan buat sungai. Semua yang tidak mungkin bagi kita, itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Salah satu syaratnya adalah setiap kita harus menjadi murid. Yang mau jadi murid katakan amin. Mari buka bersama dengan saya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Ini saya mau bicara buat setiap kita para murid Tuhan di tempat ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Yang sudah dapat katakan yes. Baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas siapa? Ke atas kamu, ke atas setiap kita. Dan apa dikatakan Tuhan? Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar baik. Ada dua kata yang luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kata kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Bapak Saudara, dalam KBBI kuasa itu salah satu artinya adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kuasa adalah kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Artinya gini, sebelumnya kita tidak bisa, sebelumnya kita tidak mampu, tapi kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Itu namanya kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi. Sama-sama katakan saksi. Saksi atau bersaksi dalam KBBI itu berkata begini, menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Ini luar biasa. Saksi menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Nah, berarti begini. Untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa bersaksi, yang pertama, orang tersebut harus mengalaminya. Orang tersebut harus melihatnya. Orang tersebut harus mendengarnya. Orang tersebut tidak bisa berkata kata orang. Setuju? Ada yang tahu kisah Ayub? Kisah Ayub tahu semua? Ayub pasal pertama bilang begini, Ayub adalah orang, ya Pak Ayub tahu semua ya, gitu kan? Gitu. Pak Ayub orang yang paling saleh di Karanganyar, kan? Gitu. Sama seperti kitab Ayub pasal pertama dibilang gini, Ayub adalah orang paling saleh. Tapi dalam satu bagian firman Tuhan, Ayub bilang begini, dulu kata orang dia tahu, sekarang dia baru tahu. Dengar baik, menjadi saksi itu berarti dia harus dengar sendiri, alami sendiri, lihat sendiri, baru bisa jadi saksi. Nah, bersaksi berarti menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya waktu kita. Coba lihat kanan kiri lagi, engkau adalah saksi Kristus. Waktu kita bilang kita saksi Kristus, artinya kita harus alami Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Kita bukan hanya kata orang, ya kata opung saya, ya kata tetangga saya, ya kata Pak Ayub. Bukan itu lagi, tapi kita harus mengalami Kristus dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Baru kita bisa jadi saksi. Nah, balik lagi dalam kitab Kisah Para Rasul pertama ayat 8, dibilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Roh Kudus turun. Kata kuncinya apa? Roh Kudus. Artinya
Artinya Roh Kudus harus penuh dalam hidup setiap kita, baru saudara. Kita tidak mampu untuk bersaksi, kita tidak akan punya kuasa untuk menjadi saksi kalau Roh Kudus itu tidak turun dalam hidup kita, Roh Kudus itu tidak tinggal dalam hidup kita, dan kita tidak hidup di dalam firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku, tahun 2003, sebelumnya saya sudah banyak pengalaman pelayanan. Saya bertobat tahun 97, bukan bertobat. Pertama kali ke gereja, saya ke Jakarta 97 akhir. Saya pertama kali ke gereja itu beberapa minggu sebelum kerusuhan Mei 98. Mungkin kalau di sini usianya udah di atas 30-an, mungkin jelas ada yang tahu gitu. Beberapa minggu sebelum itu saya ke gereja. Dulu nama gereja kita masih Betani. Masih Betani namanya. Saya ke gereja. Pertama kali saya ke gereja, saya tidak tahu apapun yang terjadi. Saya hanya datang saja ke gereja. Nah, kemudian jalan kiri kanan saya, mereka semua menyembah, mereka semua berbahasa roh, semua firman saya dengar. Saya sama sekali tidak tahu, tapi yang saya tahu, pulang dari gereja, hati saya penuh dengan damai sejahtera Bapak Ibu. Dan mulai hari itu, saya setiap minggu selalu ke gereja. Dan dengar baik, waktu itu saya pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Saya dari Jambi ke Jakarta hanya bawa baju di badan, dan hanya ada satu baju saya yang bagus. Setiap minggu saya selalu pakai itu ke gereja. Setiap minggu saya selalu pakai ke gereja. Setiap minggu dengar. Setiap minggu ada di tempat ini, setiap minggu pakai baju, celana, sendal yang sama ke gereja? Tidak ada. Setiap minggu saya pakai baju, celana, dan sendal yang sama ke gereja. Sampai teman-teman saya bilang begini, mereka lihat saya dari jauh, mereka tahu itu Leo. Dan perlu lihat wajah, lihat baju ini. Nah, satu kali begini di gereja, khotbahnya saya ingat sekali. Ini karena ini kejadian yang paling menarik. Oke, nah ini kejadian paling menarik dalam hidup saya. Saya bicara tentang khotbah firman Tuhan pada waktu itu, bicara tentang mengucap syukur Bapak Ibu. Khotbah di gereja mengucap syukur, dan saya pulang ke rumah. Mengucap syukur itu jadi rema dalam hidup saya. Pulang ke rumah dan baju dicuci karena mau disimpan buat pakai minggu depan. Zaman dulu, dan sekarang di tempat kontrakan kami pada waktu itu, jemuran itu adalah jemuran bersama. Jadi biasanya dalam satu jemuran, karena rumah kontrakan, ada beberapa tetangga yang juga ikut menjemur di tempat yang sama. Kalau saya cuci, jemur, dan tahu baju saya hilang dari jemuran. Baju dan celana yang sama hilang dari jemuran, dan tidak ada tetangga yang mengambil. Tidak ada tetangga yang mengambil. Dari mana kami tahu? Karena tidak balik lagi baju itu ke jemuran. Biasa kan kalau tetangga dia salah ambil, dipulangin ya. Dipulangin kan? Tidak dipulangin. Sampai hari Kamis, saya bingung. Bapak saudara pernah bingung ke gereja mau pakai baju apa? Saya bingung, kenapa? Tidak ada baju. Hari Kamis saya mulai bingung, Tuhan, ini kenapa tidak ada baju? Lagi ke gereja. Dan tahu saudara, waktu saya mengucap syukur, dengar baik. Waktu saya mengucap syukur, tiba-tiba hari Jumat sore kalau saya tidak salah, ada salah satu teman saya di gereja, kakak rohani saya, dia tiba-tiba datang bawa baju. Dia datang bawa baju yang baru, celana yang baru. Apakah dia tahu saya kehilangan baju? Tidak. Mungkin pertama, tapi saya tahu itu Roh Kudus yang bicara buat dia. Mungkin pertama karena dia kasihan kali ya, lihat saya tiap minggu pakai baju yang sama. Tapi kenapa pas pada waktu baju saya hilang baru dia kasih itu baju? Jangan-jangan dia yang ambil kan? Saya nggak tahu juga. Tapi tidak mungkin, rumahnya jauh dari rumah saya. Nah, Bapak saudara, hari Jumat dia datang kasih baju, dan Bapak Ibu tahu, hari Sabtu baju saya itu muncul kembali di jemuran. Hari Sabtu muncul kembali di jemuran, dijemur lagi. Dan jadilah hari Minggu, saya pakai baju yang baru dong, kamu lagi dong pakai baju yang sama, ya kan? Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya pada waktu itu. Saya lihat teman-teman saya juga, saya lihat semua. Waktu Roh Kudus turun dalam hidup setiap kita, dengar baik ini sekali lagi. Kita akan punya kuasa untuk menjadi saksi.
Kuncinya Roh Kudus harus ada dalam hidup setiap kita. Kuncinya Roh Kudus harus tinggal dalam hidup setiap kita. Setuju, katakan amin. Lihat kanan kiri bilang gini, kamu saksi Kristus. Kamu murid Kristus. Roh Kudus harus ada dalam hidup setiap kita. Nah, bagi beberapa tanda bahwa kita semua hidup dalam Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tandanya adalah kita harus hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin dia bilang begini, Roh Kudus ada dalam hidupku, tapi aku tidak hidup dalam kekudusan. Waktu kita bilang Roh Kudus hidup dalam setiap kita, itu berarti kita harus hidup kudus. Pertanyaan saya, boleh marah? Boleh marah? Yang bilang boleh angkat tangan. Tuhan Yesus juga pernah marah. Yang bilang tidak boleh marah. Nah, yang tidak pernah marah dalam hidupnya. Nah, semua pernah marah. Semua pernah marah. Boleh marah? Boleh. Boleh. Tapi bohongan gitu. Marah boleh. Yang pertama harus ada alasan yang mendasari kita untuk marah. Ya, alasannya mesti benar. Yang kedua, jangan jadi marah-marah. Gitu. Jangan jadi marah-marah. Yang ketiga, marahnya jangan berlarut-larut. Biasa tuh suami sama istri, betul ya? Gitu kan? Kalau orang Batak bilang masih murukan. Gitu. Marah-marah, marah sampai malam, besoknya lagi gitu. Akhirnya ngobrolnya pakai surat. Gitu. Suaminya mau berangkat kerja, aku mau pergi kerja jam 6 pagi besok, tolong bangunin. Tulis kan di surat kan? Taruh dekat istrinya. Gitu. Nah, ketika kemudian pagi-pagi suaminya bangun jam 8. Dia marah kan sama istrinya, kenapa tidak kau bangun ya, aku jam 6, aku kan bilang mau berangkat jam 6. Dibilang gitu. Istrinya bilang, kan kau tulis pakai surat. Aku jawab pakai surat, di sebelahmu suratnya. Bangun sudah jam 6, katanya gitu kan. Nah, marah-marah itu tidak boleh, apalagi sampai berlarut-larut. Apalagi mengampuni. Berapa banyak di tempat ini yang pernah dendam? Oke, yang tidak bisa mengampuni. Pernah ya apa ya istilahnya ya, mendendam sama orang lain, kepahitan. Saya pernah, sering dulu malah. Sampai terakhir saya bertobat, ini saya cerita lagi buat setiap kita. Ini sampai berapa lama, Pak? Bebas ya? Bebas ya. Karena saya jauh kan. Kalau kemudian saya di jalan 2 jam, di sini cuma sejaman gitu kan, 1 jam lebih, pulang lagi saya 2-3 jam kan sayang ya. Kita sampai sore aja enggak apa-apa ya, jadi biar kita semua puas ya. Nah, jadi pada waktu itu, ini Roh Kudus bicara dalam hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidupnya dia bilang itu pengorbannya udah mulai keringetan, kasih dia terima kasih ya. Iya, lumayan. Kita berdoa dalam waktu dekat Tuhan berikan kasih tempat yang terbaik untuk dia. Oke, nah. Bicara kepahitan tadi, saya sudah pelayanan, saya sudah jadi choir di gereja, saya sudah jadi singer di gereja, saya sudah melayani di anak-anak muda. Bicara kepahitan, saya masih punya kepahitan. Sama siapa? Sama guru agama saya pertama. Jadi malam itu saya ingat dalam doa malam, saya ada beberapa kali kepahitan. Saya cerita yang ini saja. Dalam doa malam, di dalam satu khotbah, waktu itu salah satu orang berdoa, wakil gembala di gereja saya, dia berdoa dan dia khotbah bicara tentang pengampunan, kepahitan pengampunan. Selesai dia khotbah, kami semua duduk di bawah dan dia tantang. Yang mau mengampuni berdiri. Bapak itu tahu? Saya ingat, saya punya kepahitan. Kan sebelumnya disuruh ingat apakah kau punya kepahitan semua. Dan saya tiba-tiba muncul wajah guru ini. Ini guru SMP loh Bapak Ibu. Udah lama berlalu, saya pikir sudah selesai Marga Sinaga. Di tempat ini ada Marga Sinaga? Nggak ada ya? Nggak datang ya? Nah, saya percaya Marga Sinaga itu orangnya pasti baik sekali. Luar biasa. Nah, ini guru saya, Marga Sinaga. Pulang saya sendiri padahal. Nah, saya punya kepahitan yang luar biasa sama dia waktu saya sekolah. Karena orangnya mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan dia nilai saya selalu jelek sama dia. Saya tidak tahu, saya pikir itu sudah selesai, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara,
hal yang lama sekalipun kalau tidak dibereskan itu terus bisa menjadi akar pahit dalam hidup setiap kita. Dan malam itu dia bilang begini, engkau yang mau mengampuni bangkit berdiri. Saya berdiri, saya pikir gampang berdiri kali didoain. Begitu saya berdiri, saya diam, banyak juga yang berdiri. Dan kemudian dia bilang begini, yang sungguh-sungguh mau mengampuni kau maju ke depan. Bapak Ibu Saudara tahu, hati saya mau melangkah ke depan, kaki saya tidak mau melangkah. Dia tangkap, yang mau mengampuni kau maju ke depan. Tapi saya kuatkan diri saya. Saya harus maju karena saya tahu ini waktunya saya lepaskan pengampunan. Walaupun saya tidak pernah bertemu lagi dengan dia, tapi saya tahu saya harus beres di hadapan Tuhan. Saya maju ke depan, dan waktu saya maju ke depan, Bapak Ibu Saudara, saya didoakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi teman-teman saya semua bilang begini. Malam itu mereka bilang saya kayak ular. Bukan karena saya kepahitan sama si naga ya, jadi kayak ular, bukan. Tapi ekses atau manifestasi dari saya melepaskan pengampunan itu dibilang begini. Malam itu saya kayak ular. Saya masuk ke bawah karpet, saya guling-guling di bawah karpet, meliuk-liuk. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu adalah selesai dari doa malam tersebut, besok-besoknya saya dengar firman Tuhan begitu mudah, Bapak Ibu. Kok kayaknya hati saya gampang banget untuk lebih ngerti firman. Saya diajar lebih gampang ngerti, lebih gampang terima. Kayaknya dengar-dengaran banget sama firman Tuhan. Teman-teman saya bahkan bilang, Leo sekarang berubah. Gampang banget dikasih tahu. Gampang banget ngerti. Saya begitu dengar firman, kok cepet banget ngertinya. Ternyata ketika saya melepaskan pengampunan, Tuhan itu bukakan semua dalam hidup saya lebih mengerti firman Tuhan. Dan saya lebih gampang untuk hidup kudus, Bapak Ibu. Saya mulai kerja waktu itu, saya ingat saya kerja di toko handphone. Setiap hari saya ke Roxy, hampir setiap hari karena beli pesanan handphone. Dan saya sudah putuskan untuk tidak lagi merokok karena waktu itu saya sudah memberi diri dibaptis. Saya putuskan lagi tidak lagi merokok dan lakukan dosa-dosa yang lainnya. Dan satu kali saya ada di Terminal Grogol. Ada yang tahu Terminal Grogol ya? Kalideres Jakarta Barat. Itu Tomang ya. Saya di dalam bis, saya nunggu bis dan saya diam. Tukang rokok lewat. Rokok. Bapak tahu, saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Sekali lagi, saya sudah dilepaskan pemikiran saya. Tapi ternyata pembersihan itu harus setiap hari. Melekat sama Tuhan itu harus setiap hari. Nempel sama Tuhan itu setiap hari. Di dalam bis tiba-tiba pikiran saya kayaknya seperti kosong. Dengar baik. Satu kali Peter Miso, salah satu pendeta dari Australia bilang begini, pikiran yang kosong itu adalah bengkel kerjanya iblis. Jadi jangan pernah biarkan pikiranmu kosong di mana pun berada. Waktu saya lagi melamun, saya tidak mikirin apa-apa, kayak kosong. Tukang rokok lewat, rokok. Saya langsung bilang, bang rokok. Saya sudah tidak merokok lagi, tapi hari itu tiba-tiba saya tidak sadar, saya beli rokok dan saya merokok di dalam bis. 2 atau 3 kali iseng. Dan tiba-tiba saya sadar, saya sudah tidak merokok lagi, saya sudah janji di hadapan Tuhan, saya tidak mau lagi merusak bait Allah. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Saya tidak mau rusakkan itu lagi. Saya buang rokoknya, saya minta ampun lagi di hadapan Tuhan. Proses demi proses. Yang pertama, tanda Roh Kudus ada dalam setiap kita, tanda kita hidup dalam Roh Kudus adalah hidup kudus. Nah, hidup kudus bukan berarti setelah kita berkata aku mau hidup kudus, kita tidak pernah bisa jatuh lagi dalam dosa. Kemungkinan kita jatuh dalam dosa itu tetap ada, tapi kesadaran kita untuk segera kembali kepada Tuhan waktu kita jatuh dalam dosa, itu yang namanya proses kita hidup dalam kekudusan. Amin. Waktu kita semua di tempat ini berjanji di hadapan Tuhan, aku tidak akan pernah marah lagi. Apakah pulang dari tempat ini tiba-tiba kita tidak bisa marah lagi? Belum tentu. Aku janji Tuhan pulang dari gereja, aku tidak akan lagi berbohong. Apakah kemudian pulang dari tempat ini kita tidak mungkin berbohong lagi? Belum tentu. Apalagi? Aku janji Tuhan pulang dari gereja, aku tidak akan main judi lagi. Apakah pulang dari tempat ini kita tidak akan pernah main judi lagi? Belum tentu. Kemungkinan kita jatuh dalam dosa itu tetap ada. Karena daging ini lemah, roh penurut tapi daging lemah.
Tetapi ketika kita berkata kita hidup dalam kekudusan, dan kita tahu kemudian kita tiba-tiba kita terjatuh, kita secara bangkit kembali kepada Tuhan, dan kita tidak jatuh lagi dalam dosa yang sama, itu hidup kudus. Matius pasal 5 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti apa? Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kesempurnaan itu nanti waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dalam proses penyempurnaan. Hari-hari ini kita sedang dalam proses terus hidup dalam kekudusan. Jatuh bangun mungkin, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Tapi jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Itu namanya tobat. Tobat kumat. Tobat kumat, tobat kumat. Hidup dalam kekudusan bukan berarti kita tidak bisa lagi melakukan dosa. Tapi ketika kita tiba-tiba terjatuh, bukan kita sengaja ya Bapak Ibu. Aku kan udah hidup dalam kekudusan, gampang lah. Sekarang aku bohong dulu, habis bohong minta ampun. Tidak begitu konsepnya. Tapi kemudian tiba-tiba tanpa sadar kita jatuh dalam dosa, kita memutuskan kembali kepada Bapa. Dan kita tidak lagi lakukan dosa tersebut. Yang pertama tanda kita hidup dalam Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan, hidup kudus. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 16 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di mana di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, memanggil kita semua, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di tempat ini kita semua adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Di tempat ini adalah orang-orang yang harus hidup di dalam kekudusan. Dan ketika satu kali mungkin tanpa sengaja kita terjatuh, kita segera kembali ke dalam kekudusan, bertobat di hadapan Tuhan dan kembali hidup di dalam kekudusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus. Yang kedua, menjunjung tinggi firman. Menjunjung tinggi firman. Kolose pasal 3 ayat 17 bilang begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, dengar baik. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kata kuncinya, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin tidak kita lakukan dosa sambil bilang dalam nama Yesus? Waktu berbohong kita mau bohong dalam nama Yesus, saya mau bohong. Mungkin tidak. Waktu kita mau lakukan kejahatan dalam nama Yesus, saya mau merampok. Mungkin tidak. Akhirnya apa? Waktu kita bilang gini, kita lakukan semua dalam hidup kita itu di dalam nama Yesus, artinya akan ada pagar yang membatasi kita untuk melakukan hanya apa yang benar di hadapan Tuhan, menjunjung tinggi firman. Amin. Bapak Ibu, luar biasa ya. Saya percaya juga. Dalam keseharian kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak proses. Yang berkeluarga, yang sekolah, bekerja, semua kita punya istilahnya orang-orang yang ini jalan ninjanya masing-masing, kan kira-kira gitu. Punya apa ya? Punya jalan ninja apa ya istilahnya? Punya pergumulannya masing-masing lah, kurang lebih gitu. Nah, punya tantangannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Tapi waktu kita mengerti bahwa kita harus melakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan melakukan apa yang benar. Karena tidak mungkin kita melakukan apa yang salah di dalam nama Yesus. Itu hal yang pasti. Dan ketika kita lakukan hal itu, kita menjunjung firman dalam hidup kita. Kita menjunjung tinggi firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur. Dan saya selalu bilang gini Bapak Ibu,
Orang yang bisa mengucap syukur dalam hidupnya itu adalah orang yang setuju dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi atas izin Tuhan. Ya, kecuali karena dosa kita, saya tidak tahu. Tapi semua yang kita alami hari ini, kita ada di tempat ini semua atas izin Tuhan. Semua proses yang kita alami dalam hidup kita itu terjadi atas izin Tuhan. Nah, waktu kita bisa mengucap syukur, itu berarti kita sepakat, kita setuju semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan waktu kita setuju, apakah kita bisa protes? Mungkin tidak orang yang setuju protes. Tidak mungkin orang yang setuju dengan satu hal kemudian memprotes hal tersebut, kecuali dia adalah orang yang munafik. Waktu kita bilang gini, kita setuju dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak mungkin memprotes hal tersebut. Dan yang terjadi adalah kita mengucap syukur. Kenapa? Karena kita setuju. Yang kedua, yang ketiga, menghasilkan buah roh. Orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidup di dalam Roh Kudus itu harus menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh. Nah, kita buka dalam firman Tuhan. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya ke-22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih. Apakah kita sudah punya kasih dalam hidup kita? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kalau di hotline lagi bisa jadi satu sesi lagi, mungkin beberapa sesi malah kalau per item. Tapi orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia harus menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu. Tidak mungkin dia bilang dia penuh dengan Roh Kudus, tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin dia bilang saya penuh Roh Kudus, tapi kata-katanya selalu kata-kata makian, kata-kata hujatan, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak sesuai dengan firman. Waktu dia berkata dia penuh dengan Roh Kudus, kata-katanya harus kata-kata firman. Kata-kata yang mendatangkan kasih bagi orang yang mendengar. Kata-kata yang mendatangkan sukacita bagi orang yang mendengar. Kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang mendengar. Itu orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, menghasilkan buah. Yang terakhir, yang keempat, memberitakan Injil. Ini salah satu poin yang kemarin disampaikan juga. Setiap kita harus memberitakan Injil, menjadi murid, memberitakan Injil. Mari buka bersama dengan saya dalam kitab 2 Korintus pasal 3. Sebentar lagi saya selesai. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua dan ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu apa? Di dalam hati manusia. Setiap kita adalah suratan yang terbuka. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Menjadikan hidup kita sebagai saksi yang dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di tempat ini, di kompleks ini, di wilayah ini, di sekitar daerah ini.
Bagaimana dengan tetangga-tetangga kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak istri kita? Dengan suami kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Apakah mereka melihat hidup kita sebagai saksi Kristus? Apakah mereka melihat suratan Tuhan yang tertulis dalam hidup setiap kita lewat apa yang kita lakukan? Atau mereka tidak melihat kita sebagai saksi Kristus karena apa yang kita lakukan? Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Waktu saya baru bertobat, tadi saya sudah singgung sedikit. Waktu saya baru ke gereja, saya masih hidup di dalam manusia yang lama. Kami suka main judi dan segala macam. Bahkan satu keluarga kami suka main judi. Saya, bapak saya, abang saya, mama saya. Kami suka main judi. Sangat suka. Apalagi saya, karena saya sering kali menang. Paling sering menang saya. Jadi saya paling susah lepasin untuk main judi. Jadi sampai saya sudah ibadah, mau diajak dulu namanya FA. Saranku, diajak FA, itu teman saya, dia mesti tungguin saya selesai main judi. Baru kami pergi FA. Jadi FA-nya mulai jam 7, saya biasa main judi masih sampai jam setengah 7, 7 orang kurang seperempat, saya masih tetap main judi. Kenapa? Karena sudah ke gereja tapi belum sungguh-sungguh sekali dalam Tuhan. Prosesnya banyak sekali yang saya lalui. Sampai saya memutuskan untuk tinggalkan itu semua. Itu proses yang panjang lagi. Nah, tapi setelah saya merasa bahwa saya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak lagi main judi, saya tidak lagi tidak lagi merokok, lakukan dosa-dosa yang lain. Satu malam, saya pulang dari gereja. Saya sampai di depan rumah. Saya dengar abang saya ngobrol sama mama saya. Saya belum masuk di depan rumah, karena kami tinggal kontrakan kecil, jadi yang ngobrol di dalam itu kedengaran dari luar. Abang saya bilang begini, "Mang, Leo percuma ke gereja." Abang saya bilang, "Saya dengar sekali." Mama saya tanya kenapa? Percuma Leo ke gereja. Orangnya tidak pernah benar, ngomongnya tidak pernah benar, kelakuannya tidak pernah benar. Ngapain dia pelayanan? Dengar baik. Hidup kita lebih penting dilihat oleh orang lain dibandingkan kita terlalu sering berada di gereja untuk pelayanan. Hari-hari saya hampir saya habiskan di gereja. Ketika saya memutuskan tidak lagi main judi, saya lebih memilih ada di gereja untuk ikut ibadah, ikut doa puasa, menara doa. Tapi begitu sampai di rumah, kelakuan saya belum berubah. Saya sering ngomong kasar, melawan orang tua, berantem sama abang saya, tidak jadi contoh. Akhirnya abang saya bilang begitu, percuma ke gereja, hidupnya tidak pernah berubah. Bapak Ibu tahu, saya diam di depan, saya tidak jadi masuk. Saya langsung pergi lagi dan saya menangis. Ternyata percuma saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kalau orang lain tidak lihat hidup saya jadi saksi. Berapa banyak kita tanpa sadar kita menjadi orang yang sama seperti saya pada waktu itu. Kita setiap minggu ke gereja, bahkan kadang-kadang kita ngomong-ngomong firman, tapi hari-hari kita sesungguhnya kita tidak pernah jadi surat yang tertulis, firman yang tertulis yang dilihat banyak orang. Dan hari itu Bapak Saudara, saya bertekad saya mau berubah. Betul, saya berusaha untuk berubah kata-katanya semua. Dan sampai satu kali hal yang sama terulang. Ketika saya pulang, abang saya ngomong lagi. Saya belum masuk rumah, dia ngomong. Saya nggak tahu kok saya bisa dengar hal itu ya gitu loh. Kok tepat sekali waktunya. Abang saya ngomong, tapi sekarang jadinya berbeda. Mas, adik Leo sekarang berubah ya, sudah lebih baik gitu. Kenapa ya? Waktu kita berusaha, waktu kita mau sungguh-sungguh, waktu kita menjadikan hidup kita sebagai saksi, orang lain lihat, yang mereka puji siapa? Tuhan. Waktu hidup kita tidak benar, padahal mereka tahu kita adalah orang-orang Kristen yang sering ke gereja, yang mereka hina siapa? Tuhan. Yang terakhir, saya mau cerita. Bapak saya dulunya adalah bandar togel. Sekarang sudah meninggal, tadi saya cerita. Dia bandar togel. Di Jakarta Timur salah satu yang paling gede. Bapak saya. Saya sudah bilang, Pak, udahlah, jangan main togel lagi lah.
udahlah gitu loh, bertobat gitu. Oh udah, firman udah sering kali keluar dari mulut bibir saya sama bapak saya waktu kami lagi duduk-duduk ngobrol. Gitu. Dia tidak pernah mau dengerin. Tidak pernah mau dengerin. Dan waktu itu saya ingat, kalau mungkin ada yang pernah tahu, dulu ada Kapolri namanya Sutanto. Begitu Sutanto jadi Kapolri, semua tokel diberantas. Salah satunya diberantas adalah bapak saya. Ditangkap, masuk penjara. Mama saya nangis-nangis. Saya bilang sama mama saya, biarin aja bapak di penjara. Itu pasti ada rencana Tuhan. Dengar baik, beberapa tahun bapak saya di penjara. Kemudian gereja kami waktu itu mengadakan konser musik rohani. Sebulan atau beberapa minggu sebelum konser musik rohani ini dilakukan, bapak saya keluar penjara. Opung saya datang dari kampung. Nah, karena ini konser musik rohani kita buat dan ada tiketnya, saya sebagai panitia saya minta beberapa tiket buat keluarga saya. Saya kasih buat bapak saya kasih buat opung saya, buat mama saya. Abang saya waktu itu sudah pergi maraton. Dan malam itu bapak saya pertama kali keluar dari penjara, dia datang ke gereja, ikut konser musik rohani. Ada Agnes Mo, kemudian Jonathan Brizi, ada Joshua Suherman dan beberapa artis rohani lainnya. Nah, pulang dari gereja, yang namanya konser musik kan kita tidak, ekspektasi kita kan tidak ini ya, bukan KKR, tapi konser musik rohani. Tapi dengar baik, Tuhan itu bisa bicara lewat jalur apa saja. Malam itu saya tidak tahu, tapi Tuhan ternyata melawat bapak saya. Dan hari Minggunya saya pergi pelayanan, mama saya di rumah, opung saya di rumah, bapak saya pergi gereja sendiri. Dengar baik, orang yang hatinya sudah diubahkan, dia akan cari Tuhan walaupun tidak ada yang menemani. Tapi karena bapak saya tidak tahu tempat kami beribadah, dia tahunya hanya tempat konser musik diadakan. Dia datang ke gedung tersebut, dan waktu dia datang ke gedung itu, dia lihat kok tidak ada orang. Kemarin kan di sini konsernya, orang gereja di mana? Bapak saya bingung, tidak ada orang yang bisa ditanya, dan dia putuskan untuk pulang. Padahal tempat kami ibadah dengan gedungnya itu bersebelahan, tidak terlalu jauh, cuma lebih kecil dibandingkan tempat konser musik. Waktu dia jalan keluar, dia ketemu ada orang datang bawa Alkitab. Dia lihat orang tersebut bawa Alkitab, langsung disamperin. Pak, mau ke gereja ya? Iya, gereja Betani ya? Iya, saya ikut. Bapak saya ikut perjalanan. Mau pulang. Tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Coba bapak saya putuskan untuk tetap pulang. Mungkin dia tidak gereja. Dan bapak ibu tahu, hal yang luar biasa adalah sejak hari itu, saya mau bilang, sejak hari itu sampai hari dia meninggal, dia adalah orang yang paling saleh di keluarga kami. Orang yang paling saleh, paling sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah tidak ke gereja sejak hari itu sampai pulang ke kampung. Setiap pagi dia selalu dengar firman Tuhan, dia selalu dengar lagu Pak Nikos jam 4 pagi. Mama saya cerita bahkan waktu bapak saya sakit sekalipun, jam 4 pagi dia selalu bangun untuk doa, baca firman, dengar lagu Pak Niko. Jam 4 pagi. Sampai akhirnya dia sakit, udah langsung meninggal. Meninggal dalam tidur. Jadi tidak ada kesakitan apapun yang dia alami. Tapi kesaksian yang luar biasa yang mama saya ceritakan apa? Dan saya alami sendiri, saya lihat. Bapak saya dulu orang mulutnya kasar. Tapi sejak dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua kata-kata yang keluar, kata-kata baik. Semua kata-kata yang keluar, kata-kata nasihat. Semua kata-kata yang keluar, kata-kata yang menguatkan, mengucap syukur. Semua kata-kata yang baik. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 ini dinyatakan dalam hidup bapak saya. Orang yang paling saleh di keluarga kami. Dan saya lagi belajar seperti bapak saya. Setiap hari saya mau kata-kata yang keluar dari mulut ibu saya, kata-kata yang benar, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang selalu mengucap syukur. Dia jadi teladan bagi kami. Orang yang dulunya hidupnya hancur-hancuran, ketika ketemu Tuhan, Tuhan. Ketika ketemu Tuhan, Tuhan lama. Dan dia jadi berkat
sampai akhir hidup kita. Kampung saya dijadikan. Orang-orang yang bersaksi tentang dia, orang-orang yang tahu masa mudanya dia, mereka memuji. Saudaraku, 4 tanda. Yang pertama tadi, hidup kudus. Yang kedua, menjunjung firman. Yang ketiga, menghasilkan buah. Yang keempat, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tidak harus kita pergi kemana-mana, kita bilang, hei bertobatlah, hei bertobatlah, hei bertobatlah. Oke, fine, itu baik. Tapi memberitakan Injil yang paling efektif adalah menjadikan hidup kita menjadi suratan yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain di sekitar kita. Kita semua yang beribadah di tempat ini, saya percaya, kalau kita semua yang ada di tempat ini jadi surat yang terbuka, yang dilihat oleh tetangga-tetangga kita, yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Menjadi saksi, memberitakan Injil. Kita baca yang terakhir tadi, kita baca kembali ayat yang Kisah Para Rasul pertama ayat 8, baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pertama ayat 8, baca sama-sama yuk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar baik, Bapak Ibu Saudara. Jadilah saksi. Jadilah saksi. Jadilah saksi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita boleh bersama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya tahu di tempat ini, setiap kita yang ada di tempat ini, sudah begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi pesan Tuhan hari-hari ini bagi kita murid-murid Kristus, Tuhan bilang, lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan buat jalan. Tuhan akan buat sungai. Tuhan akan berikan hal-hal yang baru terjadi dalam hidup setiap kita. Salah satunya adalah untuk kita menjadi saksi. Kita bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menyaksikan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Saudaraku, mari renungkan firman Tuhan. Kita boleh uji diri kita masing-masing. Kita lihat hati kita masing-masing. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari uji hatimu di hadapan Tuhan. Lihat hati kita di hadapan Tuhan. Apakah betul kita sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah betul kita sudah hidup kudus di hadapan Tuhan? Apakah betul dalam hidup kita selalu menjunjung firman Tuhan? Dan apakah buah roh itu ada dalam hidup kita? Dan apakah kita sudah menjadi saksi yang dilihat oleh banyak orang? Apakah kita sudah menjadi surat yang tertulis yang dilihat oleh banyak orang? Boleh kita memuji maju ke depan. Angkat kedua kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari jadikan pujian ini penuhiku dengan hadirnya. Penuhiku dengan
sebagai anak-anak-Mu, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, untuk kami boleh menyatakan kebenaran firman-Mu lewat hidup setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami terus hidup kudus dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, urapi setiap kami. Urapi setiap kami jadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan dibagikan angkutan roti. Kurang kasih katakan dan mengangkat roti dan berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Yesus, bukankah tubuh Kristus yang telah diberikan bagi setiap kita menjadi peringatan akan perubahan dalam hidup kita? Mari kita datang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur bersama-sama tinggi-tinggi dari Tuhan dan juga berkata, inilah darahku yang dipersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah penebusan Kristus yang menebus setiap kita? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dan mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat tubuh dan darah-Mu yang kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang hari ini adalah bagaimana dalam perkembangan ekonomi. Engkau yang untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Mari angkat tangan kamu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri di dadamu. Bapakku berdoa bagi anak-anakmu yang hadir pada hari ini. Kami sudah sehidangan dengan Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Semua yang sedih Tuhan hiburkan. Kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan. Kami pulang dari tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan kami hari-hari ini yang berada dalam kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Setiap masalah-masalah ekonomi, setiap masalah-masalah keuangan, setiap masalah-masalah kesulitan keuangan, hari ini Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Kami semua menjadi orang-orang yang bebas di dalam ekonomi. Karena Tuhan yang memberikan kebebasan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu. Berkati anak-anakmu. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujian kepadamu yang Yesus Tuhan. Sepanjang hidupku penghormatan kepada sekali lagi mulutku penuh pujian. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah sehidangan dengan Tuhan, dan kami percaya pulang dari tempat ini. Setiap kami diberikan kuasa untuk menjadi saksi, dan kami menjadi saksi yang berkemenangan. Kami menjadi murid-murid Tuhan, orang-orang yang siap melakukan firman Tuhan, orang-orang yang siap menjadi saksi Tuhan. Menerangkan firman yang sudah kami dengar, dan sekali lagi kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang campur tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita semua katakan amin. Silakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Berkati sekali dengan firman-Nya hari ini yang boleh disampaikan oleh hambanya. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati setelah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saya akan bacakan warta Jumat
GBI Lewi Karanganyar Minggu tanggal 3 Juli 2022. Sebelumnya terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Leonard Pahusif yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh datang ke sini untuk melayani kita semua di sini. Terima kasih Pak. Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya dan juga pekerjaannya. Di nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, dengan penuh sukacita kami menjemput jemaat yang setia datang beribadah di GBI Lewika. Selamat datang juga buat jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI Lewika. Boleh berdiri kalau ada yang baru datang beribadah. Oh iya, tetap jemaat yang setia, puji nama Tuhan. Yang ketiga, saya akan bacakan kegiatan sepanjang minggu ini. Hari Rabu seperti biasa ada ibadah anak Rabu ceria jam 4 sore di tempat ini. Hari Kamis ada kul 2 di keluarga Adrian Manalu. Untuk jamnya nanti diinfokan kembali. Hari Jumat ada kul 3 di keluarga Bapak Sirait jam 6 sore. Hari Sabtu kita juga ada Junior Church di tempat ini juga jam 4 sore. Dan ada kul 1 jam 6 sore di tempat ini juga. Jadi mari Bapak Ibu yang rindu boleh datang, boleh kul 1, 2, 3 biar kita sama-sama bisa sharing, kita bisa sama-sama tukar pikiran. Baik, yang keempat saya akan menginfokan juga untuk yang berulang tahun di bulan Juli 2022 ada adik Christian Siagian tanggal 8 Juli, adik Aksela Valeri Gurning tanggal 11 Juli, dan Ibu Priska Ayu Borunnainggolan 20 Juli. Memberkati siap, tapi belum ada ya Kak? Oh, si Tian tanggal 8 Juli, puji nama Tuhan. Kalau ada yang belum tercatat ulang tahunnya boleh menghubungi gembala di tempat ini biar dicatat. Yang kelima, tetap terus dukung dalam doa untuk tempat ibadah yang permanen. Kita sudah mengambil, sudah ada pembelian 1 unit rumah di Blok E. Tetap bantu dalam doa setiap prosesnya. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan, Tuhan bantu, tolong apapun yang diperlukan ya Bapak Ibu. Yang keenam, untuk jemaat yang rindu untuk penyerahan anak, baptis selam, konseling, dapat menghubungi Bapak Gembala 24 jam ya Pak, dengan senang hati. Yang ketujuh, pengumuman yang ketujuh, untuk yang bertugas ibadah minggu tanggal 10 Juli 2022, firman Tuhan oleh Bapak Gembala Payut Kapsumat, pemimpin pujian Ibu Delima Herawati, pemain musik Pak Parmin Manalu, guru sekolah minggu Ibu Novalina Manalu, doa persembahan Ibu Leni N. Pandiangan, dan doa syafaat oleh Ibu Resta Wipadosi. Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dilanjutkan untuk doa syafaat yang akan dibawakan Ibu Novalina Manalu. Dipersilakan Bu. Nama Tuhan, haleluya. Sedikit sebelum saya masuk dalam doa syafaat kita, saya sedikit diberkati, sedikit ya banyak ya Pak ya, buat hambanya Pak Leonardo Pahusif ya Pak, dari jauh-jauh ke tempat ini dan Cibulu ya Pak ya. Terima kasih buat pelayanannya Pak ya, semoga kami diberkati, firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita dengan apa namanya, bukan hari-hari ini, kita percaya. Jadi saya tangkap tadi firman Tuhannya benar-benar diberkati dengan kuasa. Kalau kita Roh Kudus turun ke atas kamu, pasti kamu menerima kuasa. Kuasa melakukan apa firman Tuhan. Kalau kita udah punya kuasa, pasti kita akan menjadi saksi. Kuasa yang Tuhan kasih itu apa? Kita akan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Jangan kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, karena roh yang ada dalam kita adalah roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Yang memberikan kita kekuatan kemenangan. Dan saat ini kita mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin kan mendengar lalu aja. Satu hal yang saya tangkap saat kau mendengar firman Tuhan hari ini, saat kau mendengar firman Tuhan hari ini, lakukan dengan setia. Kenapa?
kunci keberhasilan orang sukses apa? Melakukan firman Tuhan. Saat kau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan berlalu begitu saja. Sayang banget. Karena kunci keberhasilan orang sukses adalah yang melakukan taat melakukan firman Tuhan dan setia. Jangan jatuh bangun. Itu biasa. Tapi kalau kita sudah dalam diri kita tinggal Roh Kudus, dalam diri kita, bahwa itu benar-benar membantu kepada Tuhan. Saya juga masih terus belajar. Salah satu hal yang saya hadapkan hari ini adalah bersaksi apa ya? Saya udah pusing sekali dengan keadaan saya. Itu lelah. Kenapa beberapa hari ini saya lelah sekali? Mungkin yang kena saya, sering saya kenapa tergeletak tidur sebelum mulai ibadah di sini saya tiduran. Setelah selesai ibadah saya tidur. Karena terlalu lelah. Hal banyak yang membuat saya menjadi lemas. Saya pusing. Saya bagaimana menghadapi saat saya pada sekolah. Keuangan juga ekonomi makin banyak pengeluaran daripada pemasukan. Sementara saya sudah melemah. Satu hal yang menguatkan saya firman Tuhan dan juga roti yang saya terima. Serahkanlah kuatmu kepada Tuhan. Serahkan kuatmu kepada Tuhan. Jangan memelihara itu. Saya selalu dikuatkan dari saya. Tuhan, Roh Kudus, kasihan kepada Tuhan yang jalan. Kau mengasihi aku. Saya sudah mengerti pelayanan. Saya sudah berpikir, kenapa saya masih lemah? Kenapa saya masih jatuh? Masih ragu, masih takut. Dan saya sering mengeluh. Capek. Saya mengingatkan dengan Tuhan. Tuhan, tidak kau kuat. Masa kau adalah saksiku. Kau adalah saksiku. Ini saya sangat berkati. Kembali mengingatkan, memang ini kisah satu yang saya menguatkan saya. Yang sudah lumpuh, lakukan kembali. Tetap setia, tetap taat, percaya firman Tuhan, lakukan dalam yang akan menolong. Itu saja yang menjadi sedikit kesaksian saya. Saya sangat diberkati. Mungkin yang lainnya masih merasakan ketenangan, tapi mendengar firman Tuhan. Jangan semua hanya seperti itu. Lakukan satu saja Tuhan. Saya kenapa kita menjadi surga yang terbuka ya Pak? Supaya hidup kita dibaca oleh semua orang. Bukan seperti saja orang luar, orang lain. Jadi dekat, jadi teladan, jadi garam. Tuhan tempatkan. Itu saja yang menjadi saksian dari saya. Terima kasih. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk ke doa siapa dan terakhir akan ditutup oleh doa berkat oleh hambanya. Jadi kita naikkan pujiannya Pak Parmi. Kita mau nyanyikan lebih lagi, penuhi itu supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Roh Kudus itu penuh. Haleluya. Roh Kudus itu memenuhi hati kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan ada pada kita. Saat kau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat dalam hidup. Terima kasih. Kami menyalakan Tuhan.
Kami menerima firman yang berkuasa dalam hidup kami. Firman Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Jalan keluar dalam setiap kehidupan masalah. Apapun pergumulan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam rancangan kuasa ya Bapa. Menyamakan dalam bersikap. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan kebenaran firman yang memberikan kami kemenangan Tuhan, yang memberikan kami percaya kekuasaan, kuasa dan kasih-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Otoritas kuasa Allah turun dalam hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak dibenarkan ya Tuhan. Dan kami mau hidup beroleh iman dalam hidup Tuhan. Ini nama adalah bahasa. Biarlah setiap kali mendengar firman-Mu hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Bahkan kami melakukannya dalam hari-hari di kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan. Kami mau tunduk dalam otoritas kuasa firman Tuhan. Yang mengatakan adalah bersikap. Ajar terus Roh Kudus. Roh Kudus terus yang memimpin kami. Roh Kudus terus yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat setiap kami yang hadir. Terima kasih buat jemaat yang Tuhan yang hadir pada hari ini. Setiap kami terus Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Leonardo Pabrik Tuhan dari Jakarta yang dari jauh Tuhan datang ke tempat ini ya Tuhan. Bukan percuma, bukan menjadi sesuatu yang biasa Tuhan. Namun sungguh luar biasa kami boleh diberkati oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarganya. Engkau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam pelayanannya, di dalam usaha dan apapun saat ini ya Tuhan. Yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Berikan selalu hikmat mereka. Kuasa dan kekuatan Roh Kudus terus menyertai dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Terus Tuhan. Hari lepas hari hidupnya boleh menjadi berkati Tuhan. Dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini menaikkan doa syafaat kami buat bangsa kami Indonesia. Kami terus rindukan pemulihan buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini kami berdiri dan mengangkat tangan kami dengan percaya kami ya Tuhan. Pemulihan Tuhan nyatakan atas bangsa kami, baik perekonomian, keamanan, baik daerah-daerah ya Tuhan yang kesulitan makanan, Tuhan cukupkan ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kemiskinan atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bangsa kami menjadi Indonesia yang makmur ya Tuhan. Sejahtera baik tanah, air, udara yang kami pakai ya Tuhan. Engkau menguduskannya ya Tuhan. Dari tempat ini kami percaya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami Pak Joko Widodo beserta waktunya. Dari pemimpin yang dari atas hingga sampai ke bawah. Engkau rapi. Engkau berkati ya Tuhan. Agar mereka melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kesejahteraan atas bangsa kami. Terus Tuhan, Kau berkati pemulihan ekonomi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang berdiri atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, keselamatan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, bahkan ada kebangkitan ya Tuhan bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami rindukan Bapak ada kebangunan rohani, bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang berseru memanggil nama Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang ada atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau merapi mereka satu persatu ya Tuhan, agar mereka melakukan tugas mereka dengan ketulusan, dengan roh yang tanggung jawab akan Tuhan ya Bapa. Biarlah hati kemurnian turun atas hamba-hamba-Mu. Mereka boleh taat melakukan pelayanan mereka Tuhan, visi mereka ke setiap berbagai daerah pelosok ya Tuhan. Bahkan dari desa yang terpencil sekalipun Tuhan, di Jama, di Lawat ya Tuhan. Engkau yang mengirimkan tenaga misionaris setiap pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada.
Kau berkati, Kau urapi dengan tanda yang ajaib menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan agar bangsa Indonesia mengenal Engkau Yesus Tuhan. Terus selamat yang kekal ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bersatu hati buat para pemimpin-pemimpin kami yang Kau percayakan ya Tuhan. Buat pengurus-pengurus yang ada di GBI Lewi ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ketua BPH kami yaitu Bapak Pendeta Rudi Adi Abraham. Kami juga berdoa menaikkan doa buat Ketua BPG Bekasi kami yaitu Pendeta Sahalan Nanggolan. Kami juga berdoa Bapak buat Gembala Pembina kami yaitu Pak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan Gembala Senior kami Rayon 1H yaitu Bapak Pendeta Dharma Rawatan dan Gembala lokal kami yang ada di GBI BB Jembatan 9 Bapak Noah Binti. Kau juga berkati Tuhan Gembala kami di tempat ini Pak Ayu Kasih. Rabatakana sigara laba-raba. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami yang Kau percayakan ya Tuhan dalam mengurus, dalam melayani setiap jiwa-jiwa yang ada di sekitar Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka ya Tuhan kekuatan dan kebijaksanaan. Roh Kudus terus menyertai setiap langkah kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Rabatakana sigara laba. Tanda ajaib menyertai hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang berseru memanggil nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan. GBI Lewi Karanganyar ya Bapa. Kami rindukan terus Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang sudah hadir. Mereka boleh tetap setia mengasihi mengiring Yesus dalam hidup mereka. Berkati ya Tuhan Karanganyar ini, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga-keluarga Kristen yang ada dalam Karanganyar. Biarlah terus terjadi penuaian ya Bapa. Biar terus terjadi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka datang ke tempat ini memanggil nama Tuhan. Rabataka sikara laba. Terus Engkau nyatakan pemulihan buat keluarga-keluarga Kristen yang ada di Karanganyar. Terus Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir di dalam Karanganyar ini Bapa. Kami juga percaya Tuhan, hamba-Mu Pak Ayu Kasimat yang Kau tempatkan bukan suatu kebetulan ada di Karanganyar ini, namun semua dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya di semua campur tangan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Kau berkati hamba-Mu Pak Ayu beserta anak dan istrinya. Berkati pelayanan hamba-Mu yang ada di Karanganyar ini terus meluas Tuhan. Kau berkati dengan kekuatan kuasa Roh Kudus hinggap dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati ya Tuhan saat ini kerinduan kami untuk tempat ibadah yang permanen, untuk tempat ibadah yang permanen. Kami rindukan ya Tuhan. Kami mau memiliki ya Tuhan tempat yang permanen yang bisa kami beli lebih leluasa ya Tuhan. Bergerak di dalamnya. Tuhan, 1 unit rumah di Blok E Tuhan sudah berikan jalan ya Tuhan. Tuhan sudah bukakan. Berkati ya Tuhan. Apapun saat ini menjadi pergumulan dana Tuhan. Kami percaya Tuhan dari tempat ini kami beriman. Kami percaya Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya dan Tuhan akan mengirimkannya bagi jemaat-Mu di Karanganyar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami yang setia, kami yang tetap taat kepada-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini buat segala kegiatan yang ada seminggu ini Tuhan, buat kegiatan ibadah gereja GBI Lewi Karanganyar. Kami berdoa buat ibadah Rabu Ceria yang diadakan hari Rabu jam 4 sore. Engkau juga memberkati ibadah kul 1, 2, dan 3 ya Tuhan, jam 6 sore. Engkau berkati agar kul kami ini Tuhan, pelayanan bagi jiwa-jiwa ya Tuhan yang rindu haus kepadamu. Engkau berkati Tuhan setiap jam-jam ibadah kami, bahkan ibadah youth, ibadah anak muda. Terus Tuhan, Engkau bawa kami lebih lagi melekat dengan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan ya Tuhan. Berkati ibadah raya minggu dan ibadah sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan yang berdiri atas gereja-Mu itu Tuhan TK Kalvari. Kau berkati semuanya. Kau berkati tutup bungkus kehidupan setiap kegiatan-kegiatan ibadah kami oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu kami ada sampai hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan terus menjaga hati kami, terus menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini sama-sama saudara kita juga akan menjaga
mengucapkan doa Bapa kami seperti mengucapkan Tuhan Yesus pada umat ini. Sama-sama kita mengucapkan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Dan Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami sungguh diberkati dengan lawatan Tuhan, dengan lawatan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Leo Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Melalui pelayanannya, melalui hidupnya Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Ada banyak jiwa yang dipulihkan supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, berkati hamba-Mu dalam keluarganya, istrinya, anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai, melindungi, memproteksi mereka dari segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang dan kami rindukan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, penyertaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya.